wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelum kita melanjutkan kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara yang pertama, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 12 Jongkat. Yang kedua, pemaparan materi oleh Ibu Lastriana SPD. Baiklah pada Bapak Ibu Guru, untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Hadiman SDN 12 Jongkat. Untuk Bapak saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga berkumpul di SD 11 Jongkat ini. Maka kita melaksanakan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Lastriana SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD 12 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Las. Kebetulan beliau ini adalah calon guru penggerak angkatan 11 ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan harapan kita salah satu calon guru penggerak dari wilayah kita ya, wilayah Kecamatan Jongkat, tentunya adalah Bu Lastriana SPD, dapat lolos dan menjadi guru penggerak untuk Kecamatan Jongkat yang diangkatkan ke 11. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan sebelum saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dari SD 11 dan 12 Jongkat karena dapat menghadiri kegiatan ini. Semoga amal perbuatan Bapak Ibu diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hadiman SPD selaku Kepala SDN 12 Jongkat. Untuk selanjutnya pemaparan materi oleh Bapak Ibu Lastriana SPD. Kepada Ibu saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 12 Jongkat, Bapak Hadiman Sarjana Pendidikan, serta Bapak Ibu guru hebat SDN 11 dan 12 Jongkat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif tanpa halangan apapun. Salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon izin dan mohon maaf bahwa saya harus berdiri di hadapan Bapak Ibu guru hebat. Bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu lebih senior daripada saya, dan saya juga percaya bahwa Bapak Ibu sudah memahami terhadap apa
apa yang akan saya sampaikan pada pagi siang hari ini. Dan ini semuanya saya lakukan karena sudah menjadi aturan dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang saya jalani. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini, bahkan menjelang sore Bapak Ibu. Dan juga saya ucapkan terima kasih doa dan dukungannya yang telah Bapak Ibu berikan kepada saya. Dan ini pada hari ini saya sudah selesai di modul 1 Bapak Ibu. Jadi di pendidikan guru penggerak itu kami sudah menyelesaikan modul 1, yang mana modul 1 itu Bapak Ibu terdiri dari 4 bagian. Dan bagian pertama itu atau sub modul 1.1 itu adalah tentang penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan modul 1.2 itu adalah materi tentang nilai dan peran guru penggerak. Bagian ketiga atau sub modul 1.3 itu adalah misi guru penggerak. Dan terakhir itu masuk di modul 1.4 adalah budaya positif. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya sudah selesai di modul 1. Saya sebagai guru penggerak angkatan 11 Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah diminta untuk mendesiminasikan Bapak Ibu terkait penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari bekerja sama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada pemaparan materi desiminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Ya Bapak Ibu, kita ketahui bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hanya dapat menuntut tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya Bapak Ibu. Jadi selama ini kita berpegang pada sebuah teori tabula rasa Bapak Ibu. Benar ini teorinya? Dalam teori tabula rasa itu menyatakan bahwa anak itu adalah kertas kosong Bapak Ibu. Jadi anak itu diibaratkan sebagai kertas besi. Jadi yang memberikan tulisan itu adalah kita sebagai guru. Tetapi menurut filosofi pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara itu Bapak Ibu bahwa seorang peserta didik itu bukanlah kertas kosong Bapak Ibu. Ya, jadi bukan sebuah kertas kosong. Beliau mengungkapkan dalam filosofinya bahwa anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambarkan sesuai dengan orang dewasa Bapak Ibu. Bukan. Namun beliau mengatakan bahwa anak lahir dengan kekuatan kodratnya yang masih samar-samar. Jadi kertas kosong itu bukan kosong lagi, tetapi ada garisnya Bapak Ibu. Jadi tugas kita sebagai guru adalah untuk menebalkan. Apa yang kita tebalkan yaitu lakunya Bapak Ibu. Jadi selain itu juga menurut Ki Hajar Dewantara itu kita seorang pengajar, kita seorang guru diharapkan sebagai petani Bapak Ibu. Kira-kira apa maksudnya Bapak Ibu? Petani gitu kan, di dalam petani jadi ibaratnya di sekolah itu adalah sebagai lahan Bapak Ibu, bibit itu adalah sebagai peserta didik dan kita guru adalah sebagai petani. Jadi kita sebagai guru atau petani misalnya ingin menanam padi Bapak Ibu, maka nanti yang akan kita panen dan kita hasilkan apakah tanaman padi atau ganja Bapak Ibu? Tentulah tanaman padi ya Bapak Ibu.
kita nanam padi, otomatis hasil yang akan kita panen nanti adalah padi. Begitu juga kita menanam jagung misalnya. Benih jagung yang kita tanam, maka yang akan kita panen hasilnya tadi adalah jagung. Begitu juga pengibaratannya sebagai murid Bapak Ibu. Jadi menurut Ki Dewantara di sini, kita itu adalah menuntun Bapak Ibu. Jadi ketika kita ingin menghasilkan peserta didik yang baik, maka kita harus menuntun mereka. Kita harus memfasilitasi mereka Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memaksakan lagi kehendak kita. Misalnya anak ini harus jadi ini, tidak Bapak Ibu. Jadi setiap anak itu sudah memiliki bakatnya dari sejak lahir. Jadi kita sebagai guru hanya menuntun dan menebalkan. Nanti anak itu besarnya mau jadi apa. Jadi misalnya dia ingin jadi dokter, ingin jadi guru. Jadi yang kita lakukan itu adalah bagaimana kita menciptakan dokter yang baik misalnya. Dokter yang memiliki sopan santun yang bagus Bapak Ibu seperti itu. Begitu juga dengan guru misalnya. Bagaimana nanti dia bisa menjadi guru yang baik, guru yang memiliki kecerdasan, memiliki teladan seperti itu Bapak Ibu. Tuh, jadi tujuan pendidikan menurut Ki Dewantara, kita sebagai pendidik itu hanya menuntut Bapak Ibu. Batas kita hanya memfasilitasi peserta didik. Tuh Bapak Ibu. Oke, berikutnya adalah budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Mungkin kita sudah tidak asing lagi Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila, bahwa kita ketahui ada 6 profil dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bergotong royong. Keempat adalah berkomunikasi global. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Itu adalah dimensi pelajar profil Pancasila yang sudah Bapak Ibu, bahkan di sekolah kita sudah menerapkannya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini Bapak Ibu, konsep utama budaya positif. Jadi ada 7 konsep utama budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar Bapak Ibu, itu satu. Yang kedua tadi ada disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat itu ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima restitusi posisi kontrol guru. Keenam ada keyakinan kelas dan 7 segitiga restitusi. Ini ada 7 Bapak Ibu yang bisa kita terapkan nanti di sekolah kita. Ya, kita masuk pertama perubahan paradigma belajar. Ya. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif Bapak Ibu, yang aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan berjawab. Jadi apabila di sekolah kita lingkungannya sudah aman, sudah nyaman, insya Allah siswa dapat berpikir dengan baik dan bertindak dengan baik Bapak Ibu. Selain itu juga bahwa disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa Bapak Ibu. Nanti akan saya paparkan lebih lanjut Bapak Ibu tentang kontrol guru. Ya Bapak Ibu, sedikit kita ada permainan supaya kita tidak ngantuk Bapak Ibu. Bisa kita baca sama-sama. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, kita lakukan sebuah kegiatan coba lakukan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu duduknya yang sudah berpasangan silakan tetap, nanti yang belum silakan cari kawannya yang masih duduk sendiri Bapak Ibu. Kita lakukan kegiatan sedikit Bapak Ibu. Yang silakan cari kawannya masing-masing. Di sini kegiatannya adalah Anda dan teman Anda melakukan kegiatan coba buka. Ya Bapak Ibu, Anda adalah A. Nanti terserah siapa yang mau A,
sudah cukup berpasangannya Bapak Ibu? Boleh diberi waktu biar kita tidak ngantuk Bapak Ibu. Berpasangan siapa? Ya. Nanti silakan Bapak Ibu sepakati ya dengan Bapak Ibu dan di sampingnya. Mau dengan siapa? Jadi nanti Bapak Ibu di samping silakan sepakat. Oh, misalnya Bu Hayati mau A, nanti Bu Yulinya B, ya. Jadi bebas. Nanti misalnya Bu Anissa mau B, Bu Syafat A. Nanti kita bergantian Bapak Ibu. Nanti satu orang dapat. Yang satu Bapak nanti dapat yang A, yang satu juga dapat Bapak Ibu. Jadi begini. Nanti sudah dapat pesannya, nanti Bapak Ibu coba bayangkan, ya Bapak Ibu. Nanti misalnya siapa yang A? Siapa yang mau A? Oh, Ibu coba yang A. Angkat tangan A. Ada ya, Bapak Ibu. Yang A. Nanti Bapak Ibu yang tidak tunjuk B, yang tunjuk tangan A. Nanti ini Bapak Ibu perintahnya. Jadi Bapak Ibu yang memilih A tadi mengepal tangannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mengepal tangan tadi ini membayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan barang berharga yang ada di tangan Bapak Ibu. Bayangkan apakah itu uang, apakah itu emas. Bapak bayangkan saja kan. Setelah itu ya Bapak Ibu kepal tangannya, nanti teman yang di samping, guru yang di samping itu B. Guru yang di samping ini mencoba untuk membuka, Bapak Ibu. Berusaha untuk membuka. Di samping yang saya Pak Edi sudah mengepal ini, nanti Pak Rami ini mencoba untuk membuka. Apakah bisa buka atau tidak? Jadi yang bisa dilakukan oleh Pak Rami ini supaya tangan Pak Edi terbuka tadi boleh dilakukan dengan cara membujuk Pak Rami, boleh membujuk Pak Edi. Itu satu triknya. Setelah itu juga bisa menghadik. Paham Bapak Ibu menghadik boleh. Bisa mengintimidasi. Bahkan juga bisa memarahi Pak Edi. Pak Edi buka tangannya, gitu kan? Atau menggoda Pak Edi, buka tangannya, gitu kan? Atau bahkan menawarkan uang agar Pak Edi tadi bersedia untuk membuka tangannya. Sekarang kita praktekkan Bapak Ibu. Ya, sudah siap? Enaknya kita berdiri Bapak Ibu. Yuk, semuanya kita berdiri. Yuk, kita lakukan. Sudah siap Bapak Ibu? Berarti yang A menggenggam tangannya, ya boleh. Supaya mana yang enak? Supaya bisa dibuka oleh temannya yang si B tadi. Si B tadi boleh. Nah, tapi jangan buka kipas saya Bapak ya. Boleh. Tadi seperti itu. Boleh Bapak Ibu? Iya, boleh pakai mulut. Ya, boleh membujuk. Nah, boleh membujuk. Boleh menghardik. Boleh mengintimidasi. Boleh memarah kepada pada menawar uang. Oh, ini boleh. Oke, bisa Bapak Ibu? Kita mulai dalam hitungan 3. Boleh Bapak Ibu itu, boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengelitik dan menawari uang. Agar apa? Agar si A tadi mau membuka tangannya. Silakan Bapak Ibu yang melakukan usaha apa saja supaya tangan si A tadi bisa terbuka. Bisa Bapak Ibu kita coba? Yuk kita coba sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Yuk mulai Bapak Ibu. Iya bisa. Oh. Ada yang bisa terbuka? Oh tidak mau. Oh iya. Ada yang sudah bisa terbuka? Iya. Ya. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu. Berarti tidak ada satu orang pun yang bisa membuka. Ya, berarti walaupun kegiatan ini kita lakukan sebaliknya juga seperti itu Bapak Ibu. Apapun kita lakukan untuk membuka tangan teman kita tadi,
tergantung usaha yang dibuat. Walaupun kita sudah membujuk, menghakimi, mengintimidasi, kita memarahi, bahkan kita menawarkan uang, masih juga tidak terbuka. Nanti Bapak Ibu apa kaitannya? Nih, kita sharing Bapak Ibu, bagaimana kira-kira pendapat Bapak Ibu. Tadi kan kita sudah melakukannya tuh Bapak Ibu. Jadi ada tidak nanti pertanyaan yang ini Bapak Ibu. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan? Tadi kan tidak ada satu yang membuka Bapak Ibu ya. Iya. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan tersebut? Apa alasannya? Ini baru ada kan Bapak Ibu. Jadi kita si A tadi berusaha menjaga barang yang berharga ini ada di dalam kepala kita. Walaupun orang menghakimi kita, orang memarah kita, bahkan orang memujuk kita, ngasih kita uang 100.000, tetapi karena ini adalah berharga, yang kita tetap mempertahankannya Bapak Ibu. Lalu apakah Anda atau B menutup kepala tangan? Mengapa alasannya? Itu tadi dulu ya. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa Bapak Ibu yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan tadi? Kira-kira siapa Bapak Ibu? Yang apa kita atau teman di samping Bapak Ibu? Siapa yang bisa? Iya, kita ya, yang B. Kalau yang B apa alasannya Bu Fitri? Rasanya itu kalau si A ini sebenarnya kalau kita contohkan sebagai anak itu awalnya dia itu tidak tahu misalnya dalam pembelajaran. Kemudian kita sebagai pendidik itu mempunyai trik-trik, walaupun di situ ada contoh menghakimi, memaksa, itu adalah salah satu cara agar anak itu bisa membuka diri untuk menerima konsep pembelajaran yang telah kita berikan. Iya, itu Bapak Ibu menurut dari Ibu Fitri ya. Atau ada Bapak Ibu lainnya yang ingin mendapat Pak ini? Iya, silakan Pak ini. Atau mungkin ada pendapat yang berbeda? Dari cerita tadi masalah A dan B tadi, bahwa salah satu kita memegang tangan erat-erat, artinya menggenggam bahwa dalam diri kita ini ada sesuatu yang berharga. Harga ini tidak bisa dijual dengan semaunya, sehingga dipertahankan harga tersebut. Jadi umpama kita seorang guru tidak sembarangan untuk mengasihkan kepada siapapun, terkecuali ada sesuatu yang harus kita berikan. Masih. Oh ya, terima kasih pendapat dari Bapak ini ya. Pak Nuriadi, selanjutnya dulu Pak Yani. Terima kasih. Kalau saya amati dari awal, dari mulai memberikan dan memaparkan materi, ini sudah mengarah kepada budaya positif. Kenapa? Karena permainan kita tadi itu mengarah ke budaya positif. Berarti apa yang sudah kita pertahankan dan dianggap baik, dianggap benar itu tidak bisa diobrak-abrik orang lain. Tidak bisa kalau kita sepakat, tidak bisa orang lain yang masuk lagi mengubah itu. Nah, itu pertama. Jadi karena kesepakatan kita di kelas saja kan, ini kan tujuannya ke Nah, nampaknya itu permainan itu ke Jadi kalau dalam itu bilang ini hal yang baik, saya akan pegang teguh itu hal yang baik, berarti itu tidak bisa yang terbanyak masuk ini saja, ini saja. Mungkin itu ke arah ke sana nanti karena sesuai materi tadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya amati dari hasil kegiatan itu. Ya, terima kasih kepada Bapak Madiani sudah memberikan tanggapannya dari Bapak Ibu. Apa yang disampaikan Bapak Ibu tadi itu sudah benar berkaitannya dengan karena ini adalah budaya positif kata Pak Yani tadi. Maka kegiatan yang kita lakukan tadi Bapak Ibu itu berkaitan dengan kontrol guru. Dari inti materi kita pada hari ini
tidak dibuka, ada kemungkinan untuk dibuka. Jadi apa yang dapat kita ambil dari kegiatan ini Bapak Ibu begini intinya Bapak Ibu, bahwa yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri Bapak Ibu. Ya, diri kita sendiri, tidak bisa orang lain. Jadi kan walaupun kita dimarahkan orang, kita caci maki orang, kita bahkan dikasih uang 100 pun, kalau bukan diri kita yang mengontrol ya tidak bisa. Ya, itu juga dengan budaya positif Bapak Ibu. Ya, itu Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu selanjutnya kita masuk pada perubahan paradigma belajar. Berkaitan dengan perubahan paradigma belajar, atau lebih kita kenal dengan teori kontrol Bapak Ibu, atau ilusi kontrol, yang mana teori ini itu diterapkan oleh Dr. William Glasser Bapak Ibu. Jadi ada 4 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid Bapak Ibu. Jadi kan biasa tuh Bapak Ibu, kan guru yang mengontrol murid. Ya, apa maksudnya Bapak Ibu di sini ilusi guru mengontrol murid? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid itu berbuat sesuatu jika murid itu tidak mau melakukannya Bapak Ibu. Itu maksudnya. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu. Jadi ketika murid tidak mau melakukannya ya tidak. Dan misalnya Bapak Ibu, kita memerintahkan siswa atau murid untuk melakukan sesuatu. Nah, tolong kerjakan soal ini, misalnya soal 1 sampai 5. Tetapi anak itu tidak mau Bapak Ibu. Jika dia memang tidak mau melakukannya. Jadi tadi di awal saya sudah memaparkan bahwa yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Begitu juga dengan siswa. Apa yang disampaikan oleh Pak Yaya tadi? Jika siswa itu tidak mau melakukannya, walaupun sebagai guru mengintimidasi, kita menghukum siswa, kita menginginkan hadiah, tetapi ketika dia tidak mau melakukan tidak bisa Bapak Ibu. Nah, jadi dari pemaparan itu termasuk dalam ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua Bapak Ibu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah itu benar Bapak Ibu? Bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat untuk kita lakukan. Benar atau tidak Bapak Ibu? Ya, ada paparnya Bapak Ibu. Jadi penguatan atau rujukan adalah bentuk sebuah kontrol Bapak Ibu. Jadi dalam jangka waktu tertentu yang kita lakukan tadi. Jadi kemungkinan murid tersebut menyadari dan mencoba untuk menolakkan rujukan itu, atau bisa jadi murid tersebut melakukan karena dia menurut terhadap pendapat kita Bapak Ibu. Jadi karena ada penguatannya tadi, jadi itu kan apa yang dikatakan oleh Bu Sapa tadi benar. Jadi dia sudah tergantung nih, jadi dia melakukannya. Namun ketika suatu saat nanti, ketika tidak ada Bu Sapa, ketika ada guru lain, dia tidak mau melakukannya Bapak Ibu. Nah, itu jadi kontrol dari Bu Sapa tadi. Ya, ketiga Bapak Ibu, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah Bapak Ibu sependapat? Gitu kan? Jadi kritik atau membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dapat rasa jawab saya itu? Kritikan atau membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak, iya, tidak ya Bapak Ibu. Karena apa? Bapak Ibu merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Namun pada rasa bersalah lebih menuju kepada identitas gagal Bapak Ibu, pada identitas murid kita yang gagal nantinya. Itu maksudnya. Jadi kritikan atau membuat orang merasa bersalah itu bukan yang menguatkan karakter, tetapi malah sebaliknya, malah menciptakan identitas yang gagal pada peserta didik kita. Yang keempat itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa Bapak Ibu. Kita ya sebagai orang dewasa
mempunyai tanggung jawab ya untuk membuat murid-murid kita itu untuk melakukan apa yang kita lakukan. Jadi itu tidak efektif Bapak Ibu. Kita sebagai orang dewasa mengontrol atau memaksa anak untuk melakukan sesuai kehendak kita, ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, tampilan materinya tidak bisa dilihat. Jadi kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Nah kendalanya tadi yang seperti juga manusia yang fokusnya itu kan, kita diforsir ya seperti itu juga. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini kita masuk yang pada disiplin positif Bapak Ibu. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin itu pada ketidaknyamanan. Apabila kita disiplin, maka orang itu patuh kepada kita. Dan Bapak Ibu, setuju tidak Bapak Ibu? Ketika dia sudah disiplin, tapi anak itu sudah patuh kepada kita. Setuju? Iya, Bapak Ibu ya. Jadi, namun di sini kita cenderung menghubungkan disiplin itu pada ketidaknyamanan Bapak Ibu. Disiplin pasti ada hal yang tidak nyamannya Bapak Ibu, kan seperti itu. Sebagai pendidik, ya Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, serta mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Itu tadi disiplin positif itu. Jadi anak-anak melakukan sebuah disiplin positif itu berdasarkan motivasi intrinsiknya, bukan motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Begitu misalnya contohnya kita sebagai guru, kita datang awal. Saya datang awal karena saya takut dengan Pak Hadiman. Kalau saya datang terlambat nanti Pak Hadiman guru saya. Itu termasuk motivasi apa Bapak Ibu? Apakah motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Karena Pak Hadiman tadi itu kalau saya terlambat nanti saya dimarah oleh Pak Hadiman. Iya, bukan dari hati kita. Akan tetapi Bapak Ibu, saya datang ke sekolah tepat waktu karena saya menghargai diri saya Bapak Ibu. Saya menghargai potensi saya. Jadi bukan karena tadi nanti takut dimarah oleh kepala sekolah atau tidak enak dilihat oleh teman. Tetapi kalaulah motivasi itu datang dari diri saya, diri kita sendiri Bapak Ibu, saya datang awal karena saya menghargai diri saya. Insya Allah Bapak Ibu tidak ada Bapak Ibu ketidaknyamanan tadi, karena dasarnya kita menghargai diri kita kan, bukan karena supaya saya dinilai oleh kepala sekolah nanti saya datang awal kan, karena itu bukan itu motivasinya, tetapi motivasi yang datang pada diri sendiri. Oke, selain itu juga Bapak Ibu, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa adanya ancaman maupun hukuman. Jadi anak melakukan suatu disiplin positif itu karena kesadarannya sendiri Bapak Ibu. Saya mengerjakan tugas, nanti saya takut dimarahi oleh bulas gitu kan. Saya mengerjakan tugas dengan cepat, nanti saya diberi hadiah oleh Pak Ramli misalnya atau Pak Adi seperti itu. Tetapi yang kita harapkan di sini Bapak Ibu, anak mengerjakan tugas itu bukan karena itu Bapak Ibu, karena kesadarannya sendiri Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu berkaitan dengan disiplin positif. Selanjutnya Bapak Ibu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar kita manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup, maka yang kita lakukan adalah kita butuh apa? Makan, Bapak Ibu, minum, supaya kita bisa bertahan hidup. Begitu juga dengan siswa. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, kita mempunyai rasa untuk disayang
Bapak Ibu, mereka juga menginginkan untuk mendapatkan rasa kasih sayang, untuk diterima oleh kita sebagai guru. Mungkin mereka di rumah ada yang kurang kasih sayang, kan? Mungkin mereka mengharapkan kasih sayang daripada kita guru. Itu juga rasa untuk diterima Bapak Ibu. Misalnya anak ada berpendapat begitu, jadi kita berikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan, kan, apa yang dikeluhkannya. Yang ketiga adalah penguasa. Nah, Bapak Ibu, biasanya kebutuhan penguasa itu adalah pengakuan atau kemampuan penguasanya. Oh, di kelas saya anak yang pintar, di kelas saya anak yang kuat, gitu kan? Nah, itu. Biasanya dia lebih menguasa Bapak Ibu. Nanti anak yang atau apa dia menguasai temannya lain. Dia mengganggu temannya seperti itu. Penguasa dia berusaha seolah-olah menguasa di dalam kelas. Yang keempat adalah kebebasan. Nah, juga anak juga memiliki kebebasan. Ada anak yang tidak mau dikontrol oleh gurunya. Ada anak yang tidak mau dikekang Bapak Ibu. Seperti itu kan, di lapangan di kelas kan biasanya kita temukan Bapak Ibu. Yang terakhir adalah kesenangan, untuk merasa senang Bapak Ibu. Misalnya di sekolah, kita datang ke sekolah, apabila suasananya senang, kita juga menjadi senang Bapak Ibu. Jadi begitu juga dengan peserta didik kita Bapak Ibu. Jika kita masuk di dalam kelas dengan wajah raut yang senyum, senang, insya Allah anak murid kita juga akan senang. Tapi sebaliknya, datang dalam kelas siapa? Nanti kita marah-marah. Belum buka pembelajaran kita marah-marah dulu Bapak Ibu. Tapi saya yakin kita semua yang ada di sini tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita melayani anak saudara kita dengan penuh kesenangan. Ya, tuh berikutnya adalah motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Jadi motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu Bapak Ibu. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman Bapak Ibu. Jadi misalnya murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Takut dihukum tadi, tidak menunjukkan PR nanti dihukum. Itu tadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Jangan anak tersebut melakukannya, kan? Jadi itu merupakan motivasi intrinsik, karena motivasi dari guru tadi. Kalau dia tidak mengerjakannya, nanti dihukum oleh 12 misalnya. Tapi saya tidak ya Bapak Ibu. Oke, intervensi saja Bapak Ibu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasinya. Jadi murid itu melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Nanti misalnya dapat 100, kan? Dapat nilai 100, nanti ibu kasih kamu ini, kan? Nanti ibu kasih permen, kan? Nah, tetapi disiplin yang dilakukan si murid tadi itu berdasar ngasih motivasi intrinsik Bapak Ibu. Karena motivasi dikasih permen tadi. Nanti jika suatu saat kita lakukan, tidak kita kasih hadiah, apakah anak tersebut masih bisa disiplin Bapak Ibu? Tergantung ya, gitu kan, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid itu melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini Bapak Ibu yang harus kita tekankan kepada anak peserta didik, bahwa dia melakukan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya, bukan karena nanti dihukum oleh ibu kita, bukan karena nanti dia melakukan ini karena dapat hadiah, tetapi karena dia menghargai nilai-nilai yang ada pada dirinya. Tuh Bapak Ibu, saya belajar dengan dia karena saya merasa diri saya mampu, bukan karena saya takut dihukum atau bukan saya takut untuk diberi hadiah. Iya, Bapak Ibu. Nih
ada sedikit sebuah kasus Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu simak karena Ibu kita sedikit ada kendala, Bapak Ibu simak. Nanti ketika tidak itu ada sebuah kasus Bapak Ibu, nanti kita coba sama-sama untuk memecahkan atau menjawabnya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, kasusnya saya bacakan kepada Bapak Ibu. Ini adalah sebuah kasus IPA, ya si IPA itu adalah nama anak Bapak Ibu, nama siswa. Si IPA kurang menguasai pelajaran matematika, ya. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau hanya menggambar Bapak Ibu. Ketika pelajaran matematika, dia menggambar, ya, Bapak Ibu, di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, ya, menanyakan pertanyaan, si IPA ini gugup Bapak Ibu, karena dia tidak memperhatikan dari awal tadi, dia gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba perilaku si IPA tadi berbicara tergagap dan terkejut, ya. Lalu Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman si IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa Bapak Ibu, dan malah minta maaf dan malah minta si IPA untuk maju ke depan berdiri di depan kelas sambil menuju hidung. Bapak Ibu, maju ke depan kelas di depan sambil memegang hidung karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno tadi. Jadi kelas semakin gaduh Bapak Ibu, dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, nah, jadi dari kasus tersebut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA tadi? Ya, Bapak Ibu setuju atau tidak? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Kalau setuju apa alasannya, tidak setuju juga apa alasannya Bapak Ibu. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju? Tidak setuju. Ya, tidak setuju ya Bapak Ibu. Ya, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA tadi itu apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Tadi kan kita tidak setuju tuh apa yang dilakukan oleh Pak Seno. Jadi yang dilakukan Pak Seno itu apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Iya, benar Bapak Ibu, itu hukuman. Karena si IPA tadi dia tidak melakukan apa-apa, langsung si IPA suruh maju ke depan sambil megang hidungnya Bapak Ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu tanggapi tadi sudah benar Bapak Ibu. Jadi sayang Bapak Ibu ya, kalau dia tampil nanti bisa ingat Bapak Ibu. Jadi kita lanjutkan Bapak Ibu. Itu tadi bahwa ada dua, hukuman ada konsekuensi. Dua hal tersebut berbeda Bapak Ibu. Hukuman berbeda, konsekuensi juga berbeda Bapak Ibu. Terkadang kita sulit untuk membedakan apakah ini hukuman ataupun ini konsekuensi. Bahwa konsep identitas Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas jaga. Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut apakah hukuman dan penghargaan pada saat ini masih relevan untuk kita lakukan, masih bisa kita lakukan Bapak Ibu? Tidak ya Bapak Ibu? Ya, kita sudah membahas tadi di awal motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik Bapak Ibu, bahwa hukuman itu pertama menyakitkan Bapak Ibu. Walaupun kita tidak merasakannya, paling tidak siswa kita merasa bahwa itu menyakitkan. Apakah lagi dalam kasus Pak Seno tadi, si IPA itu luar biasa Bapak Ibu, malunya luar biasa. Dilihat oleh temannya sekelas juga, tanpa beri basa-basi disuruh maju ke depan. Ya, tidak nyaman, otomatis Bapak Ibu tidak nyaman.
Ya, murid takut. Terkadang kan ada murid yang takut Bapak Ibu ya. Kita marah pasti otomatis Bapak Ibu memaksa maju ke depan. Ya. Seperti itu jangan Bapak Ibu. Jadi murid menyembunyikan kesalahannya karena murid takut dihukum. Jadi murid itu tetap tidak jujur Bapak Ibu. Dia menyembunyikan. Dan terakhir adalah murid menjadi rendah diri. Mereka tidak percaya diri tadi karena sudah dihukum. Namun sebaliknya Bapak Ibu, penghargaan yang kita lakukan itu tiba-tiba efektif Bapak Ibu. Tidak efektif. Ketika penghargaan itu kita tidak berikan, maka anak kita tidak akan mau melakukannya. Kalau itu bukan kesadaran dirinya sendiri. Yang kedua adalah merusak hubungan. Tahu Bapak Ibu merusak hubungan. Saya tidak mau melakukannya lagi karena Bulas tidak mau kasih saya hadiah. Jadi itu akan merusak hubungan saya dengan peserta didik tadi. Jadi kan ketika anak sekali kita beri penghargaan, kita beri hadiah, nanti berikutnya ketika kita suruh dia mengharapkan tadi, Bapak Ibu, juga mematikan kreativitasnya. Jadi anak bisa berkembang, udahlah nilai segini, nilai ini akan otomatis diberi hadiah, diberikan penghargaan. Itu Bapak Ibu akan mematikan kreativitas peserta didik. Menghukum dengan sistem ranking, Bapak Ibu. Kita menghukumnya, oh kamu juara satu, ya udah pasti belakangnya juara rendah Bapak Ibu. Ya ini pasti segini anak ini. Kita menghargai bawah, pasti kamu yang bisa ya kamu kita. Nanti kasihan yang di bawahnya Bapak Ibu. Tuh, menghukum dengan sistem ranking. Saya juga bisa, Bu. Kenapa saya dapat kedua? Benar? Saya selesai juga sama-sama. Saya betulnya juga sama-sama. Itu Bapak Ibu. Yang terakhir adalah merampas hak harga diri. Itu juga Bapak Ibu dari penghargaan. Nih Bapak Ibu, saya ada sedikit lagi nih, ya, supaya kita tidak ngantuk. Jadi mohon maaf ya Ibu. Insya Allah kita masih ada sedikit. Ya, mohon waktunya Bapak Ibu, kita berlatih. Saya bacakan nanti Bapak Ibu silakan sebutkan hukuman, konsekuensi. Kita tebak-tebakan hari ini Bapak Ibu. Ya, saya bacakan Bapak Ibu. Nanti silakan yang memberikan tanggapan silakan. Ini tindakan yang biasa kita lakukan Bapak Ibu. Untuk kasus pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, benar Bapak Ibu. Hukum ya 100 kali. Bapak Ibu coba kita bayangkan. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman, iya Bapak Ibu. Ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Masih bisa lagi? Oke, siap. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, Ibu. Berikutnya lagi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baik. Berikutnya Bapak Ibu, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Masih ada 2 ya Bapak Ibu. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman Bapak Ibu. Kan jadi tidak boleh cuma tadi hukuman. Kalau konsekuensinya ya silahkan pakai sepatu tapi nanti seperti itu. Oke, terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman. Ya Bapak Ibu, itu tadi ya. Jadi kita sudah bisa membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi Bapak Ibu. Ya, di awal tadi bahwa konsep disiplin itu merupakan identitas negara Bapak Ibu. Jadi konsekuensi tadi kita sudah hukuman, ada konsekuensi Bapak Ibu. Sekarang kita akan membahas konsekuensi
pernah dengar restitusi Bapak Ibu? Iya, saya juga baru mendengar ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Jadi selama ini kan kita lakukan biasanya hukum, biasanya melakukan konstitusi. Tapi Bapak Ibu ada cara yang lebih efektif untuk kita mendisiplinkan anak. Itu dengan melakukan restitusi Bapak Ibu. Ya, nanti ketika Bapak Ibu sudah mendengarkan pemaparan destinasi saya, paling tidak kita bisa melakukannya restitusi. Tidak langsung marah kepada siswa. Ya Bapak Ibu. Konsekuensi itu penguatan yang pendek Bapak Ibu, hanya sesaat konsekuensi. Perlu monitoring berkelanjutan, perlu stimulus dan respon Bapak Ibu. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, itu konsekuensi Bapak Ibu. Namun berbeda dengan restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu murid bertanggung jawab atas perilakunya untuk berperilaku Bapak Ibu. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi bukan hanya waktu singkat, tapi untuk masalah panjang nanti berkelanjutan Bapak Ibu. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori konkret, dirinya memegang kontrol serta murid bersemangat memperbaiki kesalahan Bapak Ibu. Tuh, kalau konsekuensi tadi untuk jangka pendek, sedangkan restitusi itu untuk jangka panjang. Iya, Bapak Ibu, sedikit kan masih asing nih di kepala kita, apa sih itu restitusi? Ya, Bapak Ibu. Jadi konsep disiplin itu pendekatannya adalah restitusi Bapak Ibu. Jadi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi apa itu restitusi Bapak Ibu? Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bukan kita menawarkannya, tetapi siswa yang punya solusi untuk memperbaikinya. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut teori Gosen tahun 2004 Bapak Ibu. Ini juga kalau untuk materinya lebih dalam Bapak Ibu bisa buka di pelajaran mandiri. Itu ada model disiplin positif Bapak Ibu. Nanti di situ apa yang saya paparkan di hari ini juga ada Bapak Ibu. Nanti boleh Bapak pelajari lagi lebih jelasnya. Namun ciri-ciri dari restitusi yang pertama adalah bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan Bapak Ibu. Bukan untuk menembus kesalahannya tadi, tetapi dia belajar untuk belajar dari kesalahannya tadi. Apa perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan itu Bapak Ibu. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan, yang memperbaiki hubungan kita dengan peserta didik. Jadi di restitusi itu kita memberikan sebuah penawaran, bukan paksaan Bapak Ibu. Jadi yang ketiga, yang keempat adalah menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam adalah fokus pada karakter bukan tindakan, karakter siswa yang akan kita gali Bapak Ibu. Jadi yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusinya. Tuh Bapak Ibu. Nah, ini lagi Bapak Ibu. Contoh kasus perbedaan antara hukuman, konsekuensi sama restitusi Bapak Ibu. Kalau hukuman, misalnya contoh kasusnya ini, siswa tidak mengerjakan PR Bapak Ibu. Siswa tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman yang biasanya kita lakukan adalah guru menghukum siswa tersebut misalnya hormat bendera selama 10 menit. Nah, itu hukuman Bapak Ibu. Atau berdiri di depan tadi seperti yang dilakukan oleh Pak Seno. Itu hukuman Bapak Ibu. Jadi misalnya guru marah dan muridnya jadi takut. Itu hukuman Bapak Ibu. Namun kalau konsekuensi berarti guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya tadi di waktu istirahat misalnya kerjakan tulis ulang sebanyak 3 kali misalnya. Itu konsekuensi Bapak Ibu. Jadi guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Namun ada cara yang lebih efektif Bapak Ibu, yaitu tadi yang sudah saya singgung di awal, yaitu restitusi. Iya, guru menanyakan dulu
Kita tanyakan dulu ke siswa tentang keyakinan. Maka sebelum adanya restitusi, di dalam kelas itu kita harus sudah membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jangan peraturan, biasanya kita kan buat ini peraturan kelas. Saya kelas 1 ini peraturannya hadir tepat waktu, tidak boleh main. Itu peraturan, Bapak Ibu. Yang namanya peraturan tadi kan ada rasa tidak nyaman. Namun kalau restitusi kita membuat sebuah keyakinan. Loh, ini keyakinan kita, kan? Apa keyakinan kita? Hadir tepat waktu, misalnya menghormati diri dan orang lain, apalagi Bapak Ibu misalnya kita dalam kelas. Tuh kan keyakinan misalnya serta guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu Bapak Ibu restitusi. Nah, ini tadi kita sudah masuk di bagian 5 posisi kontrol restitusi, Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Yang pertama posisinya adalah menghukum. Ya, Bapak Ibu, yang pertama itu adalah menghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang terakhir 5 adalah sebagai manajer, Bapak Ibu. Jadi dari kelima posisi kontrol ini mana yang biasa kita lakukan, Bapak Ibu? Atau di mana posisi kita, Bapak Ibu? Apakah kita berada di posisi penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau kita berada di posisi teman, pemantau, atau manajer, Bapak Ibu? Pemantau, manajer lebih bagus lagi, Bapak Ibu. Karena memang diharapkan kita sebagai guru, kita tidak dituntut lagi berada di posisi menghukum, Bapak Ibu, pada posisi pembuat rasa bersalah teman, tetapi kita diharapkan di sini sebagai manajer. Bapak tahu kan bagaimana posisi manajer? Mantap, enak ya. Yang paling tidak enak adalah posisi menghukum. Ini Bapak Ibu, fokus kita ini. Kalau tidak sedap, ada tayangnya sedikit. Kedengaran ada ya suara ini? Ya, ini ada Bapak Ibu. Kalau kita bisa nanyakan, kita bisa melihat bagaimana posisi guru sebagai penghukum. Kita bisa lihat. Yang Bapak Ibu tidak bisa ya, soalnya pun di sini Bapak Ibu. Ini ketika kita bisa menyaksikan video ini Bapak Ibu, kita bisa memahami bagaimana posisi kontrol guru sebagai penghukum. Boleh nak tanya Bu? Nah iya Bapak Ibu. Biar itu kita fokus satu arah. Iya, boleh. Jadi 2 arah. Iya Bapak Ibu. Boleh Bapak. Iya. Betulan ada dalam kepala kita kan dikeluarkan nanti kalau udah akhir dia kalau nanti cukup waktu kan kita ceritanya. Bapak. Jadi ini kan kasus saya baru kasus ini apakah perlu hukuman atau sanksi. Jadi setiap murid saya kasih tugas, ada satu murid setiap kita saya kasih tugas alasannya sakit. Jadi kita harus selesaikan alasannya sakit. Terpaksa kita suruh UKS. Besok ikut lagi. Nah ini apa yang break kita bersama ni? Apa hukuman atau sanksi? Kalau kita boleh sanksi, kita mau sanksi itu kan sama kan? Itu kan dia, kita tahu lah karakter dia tak mau menulis, tak mau menyelesaikan tugas merdeka. Jadi dia alasannya dia sakit. Kalau sakit lagi, yang belum selesai tu. Dia nampak. Ke UKS. Kali besok saya kasih tugas lagi. BI tak selesai best. Alasannya apa tak selesai? Sakit pak. Oh. Jadi macam-macam. Jadi hampir dalam ini mulai dia masuk kemarin dalam sebulan lebih. Kasus itu tu Sama. Masih tetap sama ya. Iya, lalu nilainya. Anak siswa pada berkelit lalu. Ketika kita kasih tugas, Bu,
sakit dan waktu itu tidak mau menjaga Bapak Ibu. Kata Pak Yani tadi, apakah kita beri hukuman atau konsekuensi gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dialami oleh Bapak Yani tadi mungkin juga pernah kita alami Bapak Ibu, tidak hanya Pak Yani yang mengalaminya. Mungkin terkadang biasanya begini Bapak Ibu, kasih obat Bu bahannya nih, padahal kita kasih uang soalnya tuh Pak. Coba isi Bu sakit gitulah Bapak Ibu. Jadi Bapak, saya tidak memberikan jawaban apakah hukuman atau konsekuensi yang harus Bapak berikan. Tetapi yang saya tawarkan kepada Bapak itu adalah segitiga restitusi Bapak. Ya, tapi materi kita belum sampai nih Pak. Ya, ini nanti di akhir nanti ada nih materinya tentang segitiga restitusi. Kenapa hukuman dan konsekuensi itu sudah tidak relevan lagi Bapak Ibu, sudah tidak dianjurkan lagi untuk kita melakukannya. Di dalam disiplin positif yang kita harus lakukan itu adalah sebuah tindakan yang namanya segitiga restitusi. Pak Yani ini namanya segitiga restitusi Bapak Ibu, namanya segitiga Pak Yani. Sayangnya tak bisa dilihat. Gini ya, kita ketika menganggarkan segitiga bentuknya pasti tetap yang Bapak Ibu segitiga kan? Bapak Ibu Pak Yani itu yang kita lakukan bukan memberikan hukuman atau konsekuensi, tetapi kita melakukan segitiga restitusi. Jadi dalam kegiatan segitiga restitusi itu, Pak, misalnya nih di sebelumnya kemarin itu saya ada sebuah tugas demonstrasi kontekstual, Pak. Jadi begini, itu ada kasus misalnya kalau Bapak tadi kan kasusnya siswa itu ketika beri tugas ada alasan saja. Hampir sama Bapak Ibu. Saya kemarin itu menerapkan begini. Ada sebuah kasus di siswa saya, dia itu sering terlambat masuk ke kelas karena jam pertama itu dia istirahat Pak. Jadi jam kedua itu saya. Jadi anak-anak itu kadang molor untuk masuk. Ada saja alasannya, bermain, rasa main, olahraga. Nanti pas sudah nak masuk baru nak ke kantin. Juga pas masuk saja saya sudah terlambat. Jadi saya tidak mempukul, saya tidak memberikan konsekuensi. Mungkin itu juga bisa dilakukan dan diterapkan oleh Pak Yani. Namun kerennya Pak itu adalah segitiga restitusi. Di mana di segitiga restitusi itu yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas Pak. Jadi awalnya anak tadi itu kan alasannya kan ketika kita tanya sakit perut gitu kan, kita tanya sakit perut alasannya. Tadi ketika Bapak melakukan menstabilkan identitas, nanti Bapak panggil siswa tersebut, Bapak tanya misalnya, Assalamualaikum, sayang nih Bapak Ibu sayang, ini ada contohnya Pak Yani, ya? Saya tanya kemarin, dia alasannya demam. Ini saya sebut pagi. Setelah ke saya, dia itu ternyata tidak demam. Jadi saya rasa badan ini bagus, tapi kejadian itu sering gitu. Jadi gimana aku diri sendiri atasi hal itu kan? Kalau dah terus baru tahun ini lah. Iya. Ada biasa kan anak itu kan memang nggak sama tiap tahun kan beda-beda kasus kan. Jadi tahun ini saya dapatkan kasus itu. Jadi saya masih berpikir kemarin dia tak selesai dengan kita. Padahal waktu paling aku berpikir. Jadi pasal dia tak balik itu saya lah pergi lain kosong untuk dia kasih nol. Saya tengok tulis itu saya beri komentar. Mungkin orang tuanya mudah-mudahan orang tuanya memperhatikan ini. Kalau orang tuanya juga tak peduli, masih tetap begitu. Iya, masih bisa dilakukan. Iya, Bapak ini yang dilakukan oleh Pak Yani tadi sudah tahap menstabilkan identitas kan? Paling tidak nanti Bapak Ibu bukan saya keluarga Bapak ya Pak. Nanti Bapak panggil siswanya ini berdua, nanti kita lakukan sebuah dialog. Ada dialog Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Nanti Bapak bertanya kepada siswa tadi kan sudah Bapak tanya kan? Alasannya sakit. Ketika itu Bapak cek bahwa anak itu tidak sakit. Itu kan nanti kita lakukan menstabilkan identitas. Nanti ya
apa dulu assalamualaikum, misalnya nama anaknya siapa gitu kan Bapak Ibu kan. Sudah tahu belum mengapa siapa lagi nama Pak? Ya kan terakhir. Yang tanya kenapa si Andi, gitu kan? Kenapa Andi Andi, gitu kan? Ketika Bapak lihat, ya kamu cerita lagi Bapak tadi gitu kan? Ketika itu Bapak cerita, nanti lambat laun si anaknya akan dekat Pak. Insya Allah anaknya, gitu kan? Tapi kalau merasa, anak ini nakal, anak ini bohong, karena asal sini dari kita Bapak Ibu. Namun ketika kita melakukan segitiga restitusi, nanti pertama adalah menstabilkan diri kita tanya dulu Bapak Ibu. Kita gali dulu, apa sih si A ini melakukan ini? Apakah dia karena tidak senang cara saya mengajar, atau ada hal yang tidak disukai seperti itu? Nanti akan terbuka Pak. Apakah dia karena tak ngerti? Apakah karena dia tidak senang? Seperti itu. Atau ada masa Yesua itu Pak Yani. Setelah Pak Yani menstabilkan diri ternyata akhirnya anak itu bercerita Pak. Jadi terbuka, semuanya keluar apa yang diceritakannya tadi. Awalnya karena dia alasan buat tadi, karena malas tadi, nanti timbul tuh Pak apa alasannya itu. Menstabilkan diri karena tidak bisa ditanya Bapak. Yang kedua, yang bisa Bapak lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Bapak catat. Tindakan yang salah tadi pertama, ketika pelajaran dia tidak mau mengerjakan tugas, dia pura-pura sakit, itu Bapak. Nanti pelajaran itu apa juga? Setelah itu, Bapak menanyakan keyakinan kelas. Makanya sebelum kita masuk pada tahapan ini, Bapak Ibu, di awal tahap pelajaran kami kita harus buat kesepakatan kelas. Bapak Ibu, nanti ketika itu salah, ya, kira-kira keyakinan kelas yang kita buat yang berkaitan dengan perilaku yang si A lakukan tadi apa nak? Nanti aku bisa menyadari saya terlambat, ya. Misalnya saya kemarin ambil kasus ada siswa, mengapa kamu lakukan terlambat? Benar, baik atau tidak hal yang kamu lakukan, ya? Terlambat masuk kelas, kira-kira melanggar keyakinan kelas apa? Yang telah kita buat dan kita sepakati kemarin. Oh iya Bu, itu berkaitan keyakinan kelas tentang hadir tepat waktu. Si A, kami sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Itu Pak. Nanti mungkin yang saya paparkan pada hari ini tidak begitu jelas Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa ikut di pelatihan mandiri di PNM itu, namanya adalah disiplin positif Bapak Ibu. Ada yang saya paparkan nanti diskusi situ ada apa, nanti ada videonya. Saya sudah buat Bapak Ibu di sini ada posisi kita guru sebagai penghukum, itu ada contoh kasusnya Bapak Ibu. Posisi pembuat merasa bersalah itu juga bagaimana? Posisi guru pembuat rasa bersalah, posisi kita sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer Bapak Ibu sudah saya siapkan Bapak Ibu di ya. Namun karena yang adalah tadi ketika kita pakai dari pagi sampai sore sudah pukul 3 lewat Bapak Ibu, ya jadi paling tidak Bapak Ibu juga sudah menguasainya. Kan? Terima kasih kepada Pak Yani tadi sudah mau sharing ya Pak. Bisa dibantu? Bapak silakan buka. Yang saya tawarkan bukan hukuman atau konsekuensi yang harus Bapak lakukan, tetapi yang harus Bapak lakukan adalah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Itu Bapak bisa. Memang dalam dunia pendidikan itu, kalau mengajar itu memang sulit. Yang sulit itu mengubah karakter anak kita, kalau hanya ngajar menyampaikan ilmu itu mungkin tidak juga sulit, tapi membentuk karakter anak supaya dia tidak banyak berulah, itu yang agak berat bagi guru yang belum memahami. Iya, memang betul Pak. Mengajar mudah, kita ajarkan A, B, C sudah selesai kita ya Pak. Yang susah memang mendidik, kan? Yang memang agak susah. Yang namanya mendidik itu harus lebih ekstra lagi kita lakukan. Apalagi sekarang kita sudah tidak diperkenankan untuk memberikan sebuah hukuman.
Iya. Karena saya pernah merasakan terbentur dengan orang tua, ada orang tua yang ngerti dan ada orang tua yang tidak ngerti. Karena saya pernah mengalami hal-hal itu. Alhamdulillah orang tua yang ngerti itu anaknya di sebelah sini, tapi kalau orang tua yang tak ngerti kadang-kadang dia nanti suka salah. Jadi dia menyalahkan itu. Saya pernah mengalami. Jadi saya yang salah. Itu kan tugas guru. Padahal kita sharing sama orang tua ini supaya kita bisa gimana membentuk anak ini supaya menjadi baik. Tapi alasan dekap itu tugas guru. Sering dia berat. Oh ini mana kita mau berubah kemarin? Kita malah paham. Kita malah akhirnya kita upayakan supaya tidak lagi anak itu gimana gitu. Jadi saya sudah mulai malas untuk ngomong sama orang tua yang kalau kita pakai emosi, kita emosi nanti susah. Kita gimana gitu kan? Ada lagi satu sekarang tuh saya dapat ini seperti itu. Kalau 3 tahun yang lalu saya dapat, alhamdulillah orang tuanya ngerti semua. Tahun ini ada di satu. Yang tahun yang sudah lewat tuh udah pada orang tua. Tahun ini beda dapat. Tahun lama dia udah DPP. Orang tua yang tadi itu. Tahun ini saya dapat satu. Orang tua yang komplit. Ya, Bapak Ibu. Jadi itulah sebuah simalakam kita sebagai tenaga pendidik Bapak Ibu. Mungkin itu tidak hanya dialami oleh Pak Yani. Mungkin di sekolah kami juga ya sama Pak. Sudah. Ketika anak bermasalah yang disalahkan gurunya. Namun sebaliknya Bapak Ibu, ketika anak berprestasi di luar yang diagung-agungkan itu orang tuanya, itu anak saya tidak ingat kepada gurunya. Tetapi Bapak Ibu ketika untuk melakukan sebuah pendidikan yang baik itu harus dilakukan kolaborasi Bapak Ibu, kerjasama antara guru dan orang tua, antara guru dengan guru, antara guru dengan siswa. Kalau kita seperti kasus yang dipaparkan oleh Pak Yani tadi yaitu, kan? Yang memang tidak hanya Pak Yani yang mengalaminya. Kadang kita menginginkan murid itu lebih, gitu kan? Ya itu tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terhadap permasalahan yang diungkapkan oleh Pak Yani. Bapak Ibu, saya ulas sedikit ya 5 posisi kontrol tadi supaya kita tidak ngambang. Posisi penghukum itu posisi penghukum yang menghakimi Bapak Ibu. Dia menghakimi, menunjuk-nunjuk, ya, membentak. Tuh. Jadi posisi penghukum itu hukumannya dilakukan secara verbal dan fisik. Tadi hal yang pertama tadi secara verbal, kalau fisik dicubit, menampar Bapak Ibu itu. Namun dampak posisi menghukum itu ada Bapak Ibu. Yang pertama murid menjadi pendendam. Itu benar Bapak Ibu. Sekali dicubit dengan ulas, seingat beri, pasti ulas bawa ke ulas ajaran kan pasti ulas aja bisa jadi. Ya, termasuknya. Iya betul kata Pak Ibu tadi. Bapak Ibu di materi modul 1.1 itu ada peristiwa positif sama peristiwa negatif Bapak Ibu. Di situ kami minta menceritakan ketika kami masih di SMA dulu atau di SMP atau SD. Silakan Bapak Ibu ceritakan mana peristiwa positif, mana peristiwa negatif. Peristiwa negatif yang sudah 10-15 tahun itu masih teringat di kepala kita Bapak Ibu. Contohnya saya. Nah, begitu juga dengan anak murid kita Bapak Ibu. Hari ini atau kemarin kita mencubit, kita memukul. Nanti ketika dia sudah berhasil Bapak Ibu, dia masih ingat Bapak Ibu. Apa yang telah terjadi masih ingat memorinya. Begitu juga dengan hal-hal yang positif yang kita lakukan. Pesan didik akan masih ingat Bapak Ibu. Tuh tadi. Ya. Dampaknya yang tadi si murid menjadi pendendam, yang kedua adalah tidak menyukai guru mata pelajaran yang diambil. Oh, saya tidak suka pelajaran ulas, pelajaran ngomong. Ulas kalau saya bisa baca, saya dicubit nih. Nah, itu misalnya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti besok ada ya alasan ini pelajaran agama dalam terus masuklah, buatkan ya surat, tuliskan surat izin karena saya kaget. Bahwa anak tadi itu kan kaget Bapak Ibu, karena dia tidak mau ketemu dengan bulas. Nah itu, karena posisi kita sebagai orang hukum Bapak Ibu. Lalu posisi pembuat rasa bersalah. Nah Bapak Ibu, ini posisi pembuat bersalah
membuat guru kita. Saya tolonglah si Nita, kalau kamu tidak melakukan ini nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Itu contoh kata-kata yang kita ucapkan kepada ibu. Masa kau budak bersalah? Begitu. Saya datang ke sini, nanti ibu ditegur oleh kepala sekolah, nanti apa seperti itu Bapak Ibu. Itu posisi kita membuat merasa bersalah. Namun apa dampaknya Bapak Ibu? Dampaknya membuat murid merasa bersalah, identitasnya gagal, rendahnya diri dan menarik diri dari lingkungan itu Bapak. Oke, posisi teman, ya suara guru agak ramah. Misalnya si Anita sini, gitu ya. Kadang-kadang berbeda dengan posisi kita sebagai penghukum dan berbuat bersalah. Cenderung bersendah gurau, atau untuk menghangatkan suasana. Tadi kalau posisi kita kemarin biasa ya kalau kita dengan teman tuh Bapak Ibu. Namun dampaknya Bapak Ibu, murid itu tergantung pada kita. Ujung-ujungnya murid itu melunjak. Sebetulnya kayak ibaratnya kita jadi kawannya tadi. Karena walaupun posisi kita sebagai teman Bapak Ibu itu yang dampaknya murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi karena menganggap kita tadi sebagai teman-teman gitu kan. Tuh Bapak Ibu. Sekarang posisi pemantau. Nah, posisi pemantau biasa suaranya datar, tidak emosi Bapak Ibu, tidak bersendah gurau atau tidak pun menggunakan suara tinggi. Itu pemantau. Terciptanya identitas diri positif atau berhasil. Itu biasanya. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat muridnya diberikan sanksi, maka guru pun selalu mengawasinya. Ini diberi sanksi malah berbilang ke situ ngawasnya atur memantau itu. Namun dampaknya Bapak Ibu yang pertama, murid akan menghitung berapa kali dia melakukan salah, kan? Konsekuensi berapa kali dia dapat hadiah berapa kali. Nah itu Bapak Ibu betul mental. Nanti tidak sepenuhnya mandiri anak. Nanti buzzer nanti dipantau Bapak Ibu itu seperti itu Bapak Ibu. Posisi kita tanya. Berarti posisi yang paling ideal Bapak Ibu kita sebagai guru itu adalah posisi manajer. Nah, yang mana suara kita netral Bapak Ibu, tidak emosi, tidak terlalu ramah dan tidak pula bernada tinggi. Terciptanya identitas positif atau berhasil, guru akan mendengarkan dengan tulus, ya mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, membuat pikiran murid tadi terbuka. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Ya dampaknya Bapak Ibu nanti murid kita itu lebih mandiri. Kalau kita berada di posisi manajer, mereka memiliki percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri Bapak Ibu. Manajer. Jadi Bapak Ibu di posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Ya tujuan seorang guru itu menciptakan murid-muridnya yang mandiri, yang merdeka dan bertanggung jawab. Itu yang kita inginkan kepada peserta didik kita Bapak Ibu. Murid yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya Bapak Ibu tadi keyakinan kelas juga. Tadi juga sudah singgung mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Bapak Ibu, mengapa? Karena apa Bapak Ibu? Kalau di peraturan kelas itu sifatnya masih universal. Kalau keyakinan kelas dia sudah merujuk. Jadi Bapak Ibu ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas itu adalah dibuat antara kita dengan peserta didik. Ya. Kalau keyakinan sekolah itu dibuat dari guru, dewan guru, kepala sekolah, dan orang tua Bapak Ibu. Tuh keyakinan kelas. Oke, kegiatan membuat keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu beserta siswa membuat keyakinan kelas. Berdiskusi tentang peraturan apa saja, membuat peraturan menjadi keyakinan dan merumuskan keyakinannya. Ini tadi Bapak Ibu. Oke, sedikit lagi Bapak Ibu. Ini juga sudah saya singgung tadi segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah menemukannya di lapangan, kita jangan lagi melakukan hukuman dan konsekuensi. Paling tidak kita harus melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengidentifikasi, menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan
lakukan. Tuh. Yang kedua adalah memfasilitasi tindakan yang salah. Nanti kita lihat apa alasan-alasan perilaku yang sudah dilakukan. Nanti menanyakan keyakinan kelasnya. Iya, Bapak Ibu, kita sudah berada di akhir bahwa di dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan posisi kontrolnya. Saat itu bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo, sebagaimana posisi kita sebagai manajer, Bapak Ibu, yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Itu menurut standar pendidikan nasional. Mungkin itu saja pemaparan desiminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya mengucapkan beribuan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah berkenan meluangkan waktunya dari tadi pagi sudah mengajar. Setelah itu kita ada kegiatan juga di house training, dan terakhir diisi oleh saya yaitu disiminasi aksi nyata modul 1.4. Bapak Ibu, yang saya sampaikan tadi bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi ini sebagai sharing saya, sebagai tugas saya di kegiatan guru penggerak Angkatan 11 Kecamatan Jokat Kabupaten Mempawah. Semoga di angkatan berikutnya masih banyak lagi Bapak Ibu di antara kita bisa mengikutinya, sehingga kita bisa sharing Bapak Ibu. Yang namanya perjalanan belajar, dalam proses belajar kita tidak ada hentinya. Dan saya ucapkan sekali lagi beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini memberikan kebermanfaatan dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun saya tidak bisa membalasnya dari kebaikan apa yang Bapak Ibu lakukan, hanya Allah saja yang membalasnya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Demikian kegiatan hari ini yang dapat kita dengarkan. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Sebelum saya menutup acara hari ini, ada sedikit pantun saya sampaikan. Siang hari makan kuaci, makan bareng bersama Bu Ati. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan terima kasih. Burung dara